Injil Markus pasal 15 ayat 25-47. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib sekarang supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia mengembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Yesus dikuburkan. Hari mulai malam dan hari itu hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama yang terpandang, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain linen, lalu ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain linen itu. Ia membaringkannya di kubur yang dibuat di bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat tempat Yesus dibaringkan. Pada jam ketiga, Yesus disalibkan dan di atas kepalanya dipasang tulisan yang berbunyi, Raja orang Yahudi. Namun orang-orang yang melihatnya tidak menghormatinya sebagai raja, mereka yang lewat mengejeknya, para imam kepala dan ahli Taurat mencemoohnya, bahkan kedua penjahat yang disalibkan bersamanya ikut menghinanya. Dunia menolak dia yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ironi terbesar adalah bahwa justru melalui salib inilah Yesus benar-benar menunjukkan keilahiannya. Ia tidak turun dari salib seperti yang diminta para pencemooh. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena kasih-Nya bagi manusia. Jika ia turun dari salib, manusia tetap akan binasa dalam dosanya. Tetapi dengan tetap di sana, ia membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pada jam ke-6, kegelapan menyelimuti seluruh negeri hingga jam ke-9. Ini bukan berarti sekedar fenomena alam, tetapi tanda bahwa murka Allah atas dosa sedang dicurahkan kepada Yesus. Pada saat itulah Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Ini menggenapi Mazmur 22. Ia berseru kepada Allah mewakili kerinduan hati manusia yang terdalam. Kita melihat kasih Allah yang tidak terbatas dan pengorbanannya demi menyelamatkan umat manusia. Ia yang tidak pernah berbuat dosa menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menandakan bahwa jalan menuju Allah kini terbuka bagi semua yang percaya kepadanya. Tidak lagi diperlukan pengorbanan hewan atau perantara imam manusia, karena Yesus telah menjadi korban sempurna yang menebus dosa kita. Seorang perwira Romawi yang menyaksikan semuanya berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ini adalah pengakuan luar biasa. Bahkan seorang yang bukan Yahudi pun bisa melihat bahwa Yesus bukan manusia biasa. Sementara itu beberapa wanita yang setia kepadanya menyaksikan dari kejauhan, termasuk Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Ketika hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama yang diam-diam percaya kepada Yesus, dengan berani meminta izin untuk menguburkannya. Tubuh Yesus dibaringkan dalam kubur batu dan batu besar digulingkan menutupinya. Tetapi kisah ini belum berakhir karena kematian Yesus bukanlah akhir, melainkan awal dari kemenangannya atas dosa dan maut. Bagaimana kita merespons kematian Yesus? Apakah kita seperti mereka yang mengejek dan menolaknya? Atau seperti perwira Romawi yang mengakui siapa dia sebenarnya? Kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa yang mengubah segalanya. Melalui pengorbanannya kita menerima hidup yang kekal jika kita percaya kepadanya. Apakah kita telah menerima anugerah keselamatannya?